Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from third group and we are going to discuss about case study. My name is Muhammad Rian Saputro. My name is Ahmad Khairul and I'm from Group 3 from 5 PPA A1. And I Royedin Beriski. And my name is Muhammad Abdul Amin. What is case study? Case study is a scientific activity which is done intensively, detailed and deeply about subject, person, group of person or phenomenon with scientific method in order to get the information about why is the phenomenon happen or to testing the theory. Studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan aktivitas baik tingkat perorangan, kelompok atau lembaga dan organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Studi kasus digunakan untuk menganalisa dan mendalami sebuah kasus yang sudah ada. I will explain about the purpose of case study. The purpose of case study is describing a case include person, group person, or phenomenon. Yang berarti di sini tujuan utama dari studi kasus adalah untuk memahami objek yang ditelitinya, yang dimana peneliti menggambarkan secara detail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari suatu kasus atau status dari individu. Lain, penelitian studi kasus tidak hanya menjawab tentang pertanyaan apa objek yang ditelitinya, tetapi lebih menyeluruh dengan menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa objek tersebut dapat terbentuk sebagai suatu kasus. Step of case study. The first is choosing the case, and the second collecting data, and then analyzing data, refinement, and the last is reporting. Dalam pemilihan kasus, kita harus memilih kasus yang ruang lingkupnya jelas dan memiliki batasan yang masuk akal. Jadi dalam menentukan kasus tidak boleh asal-asalan. Yang kedua adalah pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data, peneliti dapat menggunakan metode observasi, wawancara, analisis dokumentasi, dan metode-metode yang lainnya. Setelah pengumpulan data selesai, kita selanjutnya dapat menganalisis data. Yang dimaksud dengan analisis data adalah mengorganisasikan data menjadi unit-unit yang dapat diolah nantinya. Setelah menganalisis data, kita hendaknya melakukan perbaikan atau refinement. Data-data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis itu pasti terdapat kekurangan. Dalam tahapan perbaikan ini kita harus melengkapi data dengan pendapat-pendapat atau temuan-temuan baru untuk memperkuat data kita. Dan yang terakhir adalah penulisan laporan atau reporting. Dalam menulis laporan, kita harus menulis secara jelas, mudah dibaca dan komunikatif agar pembaca saat membaca laporan kita bisa memahami dengan jelas apa yang ingin kita sampaikan. Okay, the next is the advantage of case study. First, case studies are strong in reality. Jadi studi kasus ini kuat dalam realitanya karena studi kasus ini itu down to earth atau bisa dikatakan jalan dengan pengalaman dari si pembaca. Next, the results are more easily to be understood. Jadi hasil dari studi kasus ini akan lebih mudah dipahami oleh publik atau dari non akademis juga bisa memahami dengan mudah
karena hasil dari studi kasus ini ditulis dengan bahasa sehari-hari. Case studies are a step to action. Step to action di sini karena hasil atau pandangan dari studi kasus ini bisa dilaksanakan atau diaplikasikan secara langsung seperti kebijakan atau evaluasi dalam pendidikan. Now, the weakness of case study. First, the result may not be generalizable. Jadi hasil dari penelitian ini tidak dapat dengan mudah untuk digeneralisasikan. They are not easily open to cross-checking. Sini maksudnya tidak dapat dengan mudah untuk di cross check atau diteliti dengan alternatif lain karena penelitian ini itu selektif atau dari anggapan secara pribadi dari peneliti. Next, quality issue and reliability. Ini terjadi karena terdapat isu-isu kualitas karena penelitian ini lebih condong kepada anggapan dari peneliti. Thank you very much. We hope this video will be very useful for us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.